Oke, Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Informasi-informasi, update-update dari berbagai sumber akan gua sampaikan seperti biasa. Dimulai langsung saja dari Fabrizio Romano yang lagi-lagi memberikan informasi yang hampir sama, yaitu adalah Alejandro Garnacho ya. Alejandro Garnacho, rencana dari Alejandro Garnacho ini jelas dia tetap ingin berlanjut di Premier League musim panas ini. Dan yang menarik adalah bagaimana Fabrizio Romano mengatakan kalau bagian dari Manchester United ini telah ditutup, tapi dia ingin tetap bertahan di Premier League. Sebelumnya dari Mike McGrath sempat mengabarkan ya dari Daily Telegraph bahwa Alejandro Garnacho ini menolak kemungkinan perpindahan ke Al Nassr. Tim dari Cristiano Ronaldo ini memiliki diskusi awal ya terkait dengan kemungkinan untuk mendatangkan Garnacho, tapi Garnacho ini ingin tetap bertahan di Eropa, khususnya di Premier League ya. Ini kabar yang berulang, sekaligus juga kabar yang sebenarnya mengkhawatirkan ya, karena belum ada minat yang konkret seperti kayak apa yang terjadi di musim dingin kemarin, di mana ada minat dari Napoli mencoba untuk melakukan penawaran, mencari informasi, tapi memang valuasinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Manchester United. Tapi kali ini baru informasi tahap awal. Gue tidak mengatakan ini rumor karena memang jelas situasinya ya, bahwa Garnacho sangat terbuka untuk meninggalkan Manchester United. Garnacho juga memilih untuk tetap di Premier League. Ada minat misalnya dari Chelsea. Itu sesuatu yang menurut gue bukan rumor tapi memang betul. Cuman masih di tahap sangat awal sekali. Apakah misalnya ini bisa bergulir menjadi minat yang jelas, atau mungkin akan ada klub-klub lain di Premier League ya yang berminat untuk mendatangkan Garnacho. Ya, menurut gue peluang tersebut masih sangat terbuka. Yang sedang gue nantikan saat ini ya, memang kan ada kabar sebelumnya bahwa ada sekelompok pemain ini yang memang tidak masuk ke proyeksi skuad Manchester United untuk musim depan, yang saat ini belum secara resmi kembali melapor untuk latihan bersama dengan Manchester United. Nah, bagaimana dengan Garnacho ketika Manchester United akan menjalani pre-season tour ke Swedia, lalu juga ke Amerika Serikat? Ini seperti apa? Apakah dia tetap akan terus diberikan waktu untuk tidak bergabung ya, artinya fokus betul untuk masa depannya, atau dengan status seperti ini segala kemungkinan masih terbuka, termasuk juga tetap stay di Manchester United sehingga di pre-season dia akan diikut sertakan? Ini yang menarik. Selain Garnacho, situasi yang hampir sama juga ke Marcus Rashford ya, bahwa dikabarkan oleh iPaper Sport situasi saat ini terkait dengan Manchester United dengan Rashford ini penuh ketidakpastian ya. Walaupun dia ini dicopot nomor 10-nya dari Manchester United dan masih dalam kontrak ya, dia ini ingin berintegrasi sebenarnya dengan skuad Manchester United, termasuk mengikuti tour pre-season. Jadi Rashford ini terbuka untuk mengikuti tour pre-season, dan ini hanya memungkinkan kalau Ruben Amorim mengizinkan Rashford untuk bergabung ke pre-season Manchester United. Dan ini situasi yang menurut gue juga hampir sama dengan Garnacho. Belum ada proses ataupun ya minat dan juga proses yang lebih terdepan ya terkait dengan keluarnya Rashford dari Manchester United, di mana jelas menurut gue Rashford nomor punggungnya sudah dicopot lagi kan ya. Ini sebenarnya ya sangat terbuka untuk meninggalkan Manchester United. Nah, saja belum ada proses yang konkret. Nah, ini kalau sampai seandainya skuad Manchester United berangkat ke Swedia dan juga berangkat ke Amerika Serikat, seperti apa? Akankah tetap diikut sertakan atau seperti apa? Ini gue secara ringan amatiran, gue juga sangat menantikan ya. Kabar lanjutan dari Florian Plettenberg, Sky Germany, Barcelona ya dikabarkan ini masih terus menargetkan Marcus Rashford, tapi Barcelona saat ini hanya mempertimbangkan peminjaman. Rashford sendiri dikatakan sangat terbuka untuk bergabung dengan Barca dan telah memberikan lampu hijau awal ya untuk pergerakan ini.
Saat ini semuanya tergantung dengan Barca, belum ada kesepakatan dengan Manchester United. Nah, ya kalau seandainya tidak bisa pindah secara permanen, pindah secara pinjaman, asal gajinya misalnya mau di cover oleh Barca ya, sebagian besar menurut gue ini lebih baik lah daripada dia tetap stay di Manchester United ataupun peminjaman tapi gaji yang masih terlalu banyak dibebankan untuk Manchester United. Rashford sendiri kontraknya memang masih belum berakhir di musim panas tahun depan, artinya bisa saja kesepakatan ini dimasukkan kewajiban beli untuk periode selanjutnya. Ini menurut gue sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Sama seperti Garnacho, Rashford dan juga Jadon Sancho yang disebutkan Juventus ini sangat meminati dengan posisi paling terdepan, disebutkan oleh Nico Schira, bahkan Juventus ini siap untuk memberikan tawaran 15 euro untuk Manchester United. Tapi di sisi lain Juventus juga belum terburu-buru ya untuk menutup kesepakatan dengan Manchester United terkait dengan Jadon Sancho. Sport Witness memberikan informasi bahwa ini beda lagi ya, bahwa pergerakan Jadon Sancho ke Juventus ini semakin mendekat, bahkan kesepakatan ini bisa sampai mencapai 25 juta pounds. Tapi sang pemain dikabarkan meminta 5 juta pounds ya. 5 juta euro dari Manchester United sebagai paket perpisahan, kurang lebih seperti itu, paket cabut dari Manchester United. Dan mungkin juga kompensasi turunnya gaji dan lain-lain. Kalau memang ini yang terjadi, bahwa memang Jadon Sancho ini tidak ada itikat baik menurut gue dengan Manchester United. Gue menginginkan pemain ini secepatnya cabut. Mudah-mudahan ini bisa terjadi ya. Kayaknya dia juga walaupun dia misalnya memang dia sudah merasa tidak ada masa depan di Manchester United, tapi Jadon Sancho ini juga menyulitkan klub ini, menunjukkan memang karakter dia yang menurut gue juga tidak bagus ya. Dan sekarang pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Manchester United dikabarkan oleh Nabil Jelit ini ya, bahwa Manchester United ini menanyakan informasi terkait dengan striker Chelsea, Nicolas Jackson. Pintu terbuka untuk dia meninggalkan Chelsea dengan biaya sekitar 60 juta pounds. Menurut gue lupakan saja. Tapi bagaimana misal kalau seandainya kan ada pertukaran dengan Garnacho, karena Garnacho valuasi juga sekitar seperti itu. Well, ini kalau seandainya berbicara terkait dengan hal tersebut ya bisa saja, karena Manchester United mencari striker, dan gue menilai Nicolas Jackson ini striker yang memiliki kemampuan bagus ya, itu pertama dulu. Dari sisi valuasi dia juga menurut gue sebenarnya termasuk valuasi yang mahal. Tapi sekali lagi kalau memang kalau klub Chelsea meminta uang dari Manchester United untuk biaya transfer, menurut gue ini tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya ada pertukaran, barter pemain ya dengan Garnacho misalnya, ini bisa saja terjadi. Dari sisi usia, pemain tim nasional Senegal ini masuk di kategori Ineos, artinya di bawah 25 tahun. Dia saat ini berusia 24 tahun. Pengalamannya sebelum dia bermain di Chelsea, dia bermain di Villarreal dan ditransfer di tahun 2023 dengan biaya 37 juta euro. Selama 2 musim terakhir di Chelsea, Nicolas Jackson menurut gue cukup oke dari sisi gol ya di Premier League. Dia masing-masing membukukan 2 musim yang lalu 14 gol dan musim yang lalu dia membukukan 10 gol. Dengan penampilan rata-rata sekitar 35-30 match per seasonnya. Not bad menurut gue, Nicolas Jackson. Bagaimana mau Sobat Football United ya? Bisa drop di kolom komen. Dan yang terakhir, informasi terkait dengan Mbeumo. Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru terkait dengan Bryan Mbeumo ya. Bagaimana perkiraan dari Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Bryan Mbeumo ini tahu situasi yang sesungguhnya antara Manchester United dan juga Brentford, dan juga mengetahui kalau Manchester United ini melakukan hal yang sangat penting dari sisi keuangan ya, usaha untuk mendatangkan dirinya, dan juga mengetahui kalau Manchester United ini masih berada di negosiasi terdepan dengan Brentford. Mbeumo masih percaya diri dan juga tenang, dan dia juga yakin kalau Manchester United ini bisa mendapatkan lampu hijau final ya di beberapa hari ke depan. Dari Darmet Set dari Sky Sport mengatakan bahwa Manchester United ini masih tetap optimis
untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Manchester United ini diperkirakan akan melakukan ya tawaran yang lebih tinggi ya, dan akan segera. Dan salah satu sumber yang mengatakan kepada Darmstadt dari Sky Sport mengatakan bahwa tawaran tersebut akan datang pekan ini. Brentford diketahui ini menginginkan 65 juta pounds. Oke, dan juga diketahui ya bahwa kesepakatan saat ini sedang dibahas terkait dengan struktur dan juga kondisi-kondisi. Karena tawaran terakhir Manchester United ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari total angka yang diinginkan oleh Brentford. Oke, jadi memang akan secara segera ini tawaran ketiga untuk Brentford terkait dengan Bryan Mbeumo, walaupun di informasi sebelumnya sempat dikatakan tawaran ketiga sudah diluncurkan, jadi ini sebenarnya agak sedikit rancu. Tapi ternyata dari kabar terakhir yang gue dapatkan ya ini dari Sky Sports dan juga dari Fabrizio Romano bahwa memang akan dilakukan tawaran ketiga oleh Manchester United untuk Brentford. Dan informasi lainnya bahwa kalau memang ini betul ya dari apa yang didapatkan pekan lalu, hari Senin ini ya, ketika gue bikin video ini adalah hari Ahad menuju hari Senin, Mbeumo harusnya laporan nih, report ke Brentford. Artinya dia harus ikut serta nih ke latihan preseason Brentford yang sebenarnya sudah dimulai dari pekan lalu. Jadi dia sebenarnya sudah telat ya kan. Nah, kalau seandainya menurut gue ya, ketika gue bikin video ini belum tahu apakah dia akan datang ataukah ada masa perpanjangan untuk absen bersama dengan Brentford. Katakanlah dia hadir di latihan bersama dengan Brentford. Apakah ini berarti maka pintu untuk Manchester United ini tertutup? Menurut gue tidak demikian. Ya, mungkin akan ada beberapa komentar dari media ataupun juga dari fans Manchester United, tapi ya kita realistis saja lah ya. Di bursa transfer hal-hal seperti ini kan sangat sering terjadi. Pemain tetap mengikuti latihan bersama dengan klub sebelumnya, tapi dalam proses sebenarnya keluar dari klub tersebut. Sedang ada tahap negosiasi atau bahkan sudah mendekati sebenarnya, tapi tetap menghormati kontrak sebagai pemain klub yang sebelumnya, sehingga dia ya memiliki kewajiban laporan setelah liburan, lalu juga mengikuti sesi latihan. Sama misalnya seperti kayak Garnacho, seperti kayak Rashford dan lain-lain. Kalau seandainya mereka bergabung dengan latihan Manchester United, apakah ini berarti dia tidak akan kemana-mana, akan tetap di Manchester United? Belum tentu juga. Dan ya ini kan sudah sering gitu loh, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut gue sudah sangat sering terjadi di Manchester United, terjadi juga di klub-klub yang lainnya, di mana ketika pemain tersebut mengikuti latihan di preseason, bahkan mengikuti pertandingan tour preseason, apakah berarti dia tidak akan kemana-mana? Nggak seperti itu kan. Perubahan ini masih sangat terus bisa terjadi sampai dengan bursa transfer ditutup. Dan terkait dengan Mbeumo ya, ya sering disebut, dianalisa, diprediksi, diperkirakan bahwa Manchester United ingin transfer diselesaikan ketika memulai tour. Apakah tour di Swedia ataukah tour di Amerika? Tapi yang jelas ketika Manchester United melakoni pertandingan persahabatan, ya, pertandingan persiapan. Dan ini kan masih belum. Artinya apa? Ya kemungkinan masih sangat terbuka. Walaupun gue ulangi lagi, Mbeumo latihan bersama dengan Brentford itu masih saja sangat mungkin terjadi sih menurut gue. Karena jelas bersama dengan Matheus Cunha, Mbeumo ini menjadi target utama dan diinginkan langsung oleh Ruben Amorim. Dan faktanya juga bahwa tidak ada pemain yang dipersiapkan saat ini ya sebagai backup dari Mbeumo kalau seandainya memang kesepakatan ini tidak berhasil. Apakah misalnya kesepakatan ini menunggu faktor-faktor lainnya? Hal-hal lain yang misalnya ada income dari Manchester United, ada perhitungan lagi dari sisi finansial, atau mungkin dari Brentford juga bisa. Mereka belum ingin melepas Mbeumo sampai mereka mendapatkan gantinya misalnya. Mungkin bisa jadi sedemikian. Bisa jadi mereka sekarang juga sedang menganalisa nih calon-calon potensial untuk menggantikan Mbeumo ya. Itu bisa saja terjadi, sehingga sampai itu didapatkan ya mereka mungkin masih agak sedikit dalam tanda kutip tersendat nih kesepakatan dengan Manchester United. Itu bisa saja terjadi. Walaupun dari informasi yang ada tadi mengatakan bahwa saat ini segalanya ini lebih terkait dengan struktur pembayaran ya. Karena valuasi sebenarnya tidak terlalu jauh dari yang terakhir ditawarkan oleh Manchester United dan angka yang sebenarnya diinginkan oleh Brentford. Jadi ini sangat menarik sekali. Akankah betul informasi-informasi yang mengatakan bahwa pekan ini akan ada tawaran ketiga dan kemungkinan juga Manchester United bisa mengamankan Mbeumo? Kita lihat saja ya, Sobat Football United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe.
Jangan judol, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.